Nama saya Pipit Utari, pendamping sosial PKH Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan modul 2 sesi 1 langkah 5 tentang pencegahan dan penanganan stunting. Mari kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ibu-ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah, semoga kita selalu terlindung ya, terjaga kesehatannya, terlindung dari COVID, tetap protokol kesehatan. Nah, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk kedatangan pada siang hari ini untuk pertemuan tentang diklat stunting ya Bu, pertemuan tentang stunting. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pertemuan kali ini. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, ibu-ibu, ini sudah fokus belum? Sudah. Nah, kita fokuskan lagi. Nanti kita tepuk itu ya, tepuk tunggal sama ganda ya. Nah, jangan udah lama banget nggak kayak gitu ya. Nah, karena ada pandemi kita jarang ketemuan, karena dibatasi waktunya juga, jadi nggak pakai ice breaking. Nah, sekarang kita akan ice breaking biar ingat lagi ya. Kita yang sederhana aja, kita tepuk tunggal sama ganda. Nanti kalau saya bilangnya bunga mawar, itu tepuknya tunggal. Kalau saya bilangnya bunga melati, nanti tepuknya ganda. Gitu ya Bu ya. Siap? Mawar, melati, mawar, melati, 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 melati. Harusnya melati, melati. Gitu ya, berarti 4 kali tepuknya. Satu kali lagi deh. Melati, mawar, mawar, melati, melati. Mawar, mawar, melati, mawar, melati. Oke, sudah fokus sekarang, udah. Amin. Sekolah ya. Iya kan ya. Bingung ya Bu? Oh ya, sebelumnya sudah tahu kan Bu apa itu stunting? Apa Bu stunting? Kerdil. Ya, kerdil. Pertumbuhan anak yang kerdil. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, kekurangan gizi. Nah, jadi stunting itu kondisi di mana pertumbuhan anak itu terganggu, bisa dikatakan gagal tumbuh karena pertumbuhannya di bawah rata-rata normalnya. Disebabkan oleh apa Bu? Kekurangan gizi. Apalagi Bu? Kurangnya aktivitas. Nah, kurangnya imunisasi, tidak imunisasi. Nah, stunting itu sangat berbahaya dan itu ada di dekat kita. Jadi kita harus mempedulikannya ya Bu ya. Oke. Nah, untuk memahami tentang stunting, ini saya akan bagi kelompok nih Bu. Kelompok A sama kelompok B. Nanti yang A sebelah sini, yang B sebelah sini ya. Nah, ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, oke, berarti 4 orang. Kelompok A begini saja. A, B, ayo Bu. A, B, A, B, B. Nah, yang A sebelah sini, B sebelah sini. Monggo kalau bisa duduknya tetap jaga jarak ya nanti. Kalau bentuk lingkaran nggak apa-apa kalau ini karena akan berdiskusi ya. Kamu A. Yang B sebelah sini, ya. Apa B? Monggo bentuk lingkaran nggak apa-apa karena kan diskusi nanti. Ini saya akan bagikan kertas. Nah. Nah, ini saya akan bagikan kertas. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Silahkan, masing-masing udah dapat kertas ya Bu. Nah, terus yang buat nulis saya berikan spidol Bu. Ini 1, nulisnya nanti yang besar ya. Biar buat baca lagi. Nah, ini
saya bagikan dua pertanyaan untuk kelompok 1, yaitu upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Paham kelompok 1? Ini soalnya, monggo. Untuk kelompok 2, kelompok B, upaya apa yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anak stunting? Monggo, ini bisa dikerjakan. Diskusi bareng-bareng, Bu. Oke. Langsung jawabannya. Iya, langsung jawabannya, Bu. Tulisannya yang besar enggak apa-apa. Semua saksinya. Tulisan gue yang ini. Waalaikumsalam, monggo, Bu. Langsung bergabung kalau nggak mriki mawon. Kami nggak apa-apa loh, Bu. Sepi. Gimana, Bu? Sepengetahuan kami. Iya. Iya, kalau kelompok A supaya tidak stunting. Ini pencegahan. Pengobatannya.
kelompok. Nah, sekarang kalau sudah selesai, monggo bisa disampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, monggo. Dari kelompok A dulu, sampaikan. Soalnya dibacakan ya, Bu. Boleh, mau lepas dulu. Bicara nggak apa-apa. Soalnya tadi dibaca dulu. Soal kelompok 1. Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Jawaban 1. Memberi gizi pada anak, yaitu protein, sayuran, buah-buahan. 2. Imunisasi dasar lengkap. 3. Memeriksakan kandungan sejak awal sampai lahir. 4. Memberi rasa nyaman dan aman pada anak terutama keluarga. 5. Mendidik dan memberi kasih sayang. 6. Kebersihan lingkungan terutama di dalam rumah. Ini sudah jelas Ibu yang disampaikan. Ya, tadi yang disampaikan itu saya lupa ya, harusnya ditempel. Gimana ya? Ditempel biar kelihatan, karena biar semuanya memperhatikan ya. Bu, nanti diulangi nggak apa-apa ya? Iya. Oke deh Bu Zeni, terima kasih. Nanti diulangi lagi, ini saya di kertasnya. Bu, ini mohon maaf saya tempelin nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Hanya pinggirnya aja. Pakai ini apa? Isolasi. Itu nggak usah di dalam. Di sini ya, di dalam. Yang atas, yang atas. Jangan atas itu. Bawahnya itu kan ada. Nah, tulisannya nggak kelihatan ya? Oke, coba berdiri Bu, disampaikan lagi. Tadi menghadap kamera ya. Syuting sih. Ini kelompok 1, soal upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Jawaban dari kelompok 1 yaitu 1. Memberi gizi pada anak, baik itu protein, sayuran, dan dilengkapi dengan buah-buahan. Satu lagi dengan susu. Susu. Yang kedua, memberikan imunisasi dasar lengkap dari DPT, BCG, sampai polio dan campak. Yang ketiga, memeriksakan kandungan sejak awal sampai lahir. Minimal 4 kali ya Bu. 4 kali pemeriksaan. Selebihnya juga boleh sampai lahiran. Itu lebih bagus. Yang keempat, memberi rasa nyaman dan aman pada anak, terutama keluarga. Jadi ayah, ibu, adik, kakak semuanya memberikan kasih sayang dan rasa nyaman pada seorang baby. Yang kelima, mendidik dan memberi kasih sayang. Dididik dengan tidak berkata kasar, terus memberikan perilaku yang baik, contoh yang baik untuk anak. Yang keenam, kebersihan lingkungan. Rapi rumah itu terutama di dalam rumah. Rumah harus rapi. Bila anak bermain, ya biarkan anak bermain. Setelah itu kita bereskan. Lingkungan pokoknya harus bersih kalau ada anak-anak. Sudah cukup sekian dari kelompok 1. Oke, terima kasih Bu Zeni. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ya betul sekali ya Bu yang disampaikan oleh kelompok A, kelompok 1, kelompok A. Nah, ini upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting. Nah, di sini pencegahan supaya anak tidak stunting. 1, benar sekali, memberikan gizi yang cukup, gizi yang seimbang. Nah, kalau dulu kan biasanya namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi karena 5 sempurna susu itu mahal ya kan. Nah, bisa diganti dengan gizi seimbang. Sekarang namanya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu isinya apa aja? Nah, di sini sudah dijelaskan
ada protein. Ini 20 detik itu. Kemudian kebersihan lingkungan. Lingkungan harus bersih, tidak ada penyakit yang bisa menyerang tubuh. Jadi ini semua betul sekali yang disampaikan dari kelompok A. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, selanjutnya kelompok B atau kedua ya. Monggo bisa ini Bu. Ini silakan. Situ mah cantiknya kan. Nggak apa-apa, kita belajar bersama ya Bu. Iya. Mali. Oh iya, datang dulu ya. Tapi lupa. Iya. Sudah, oke. Perhatikan ya Bu. Pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu upaya apa yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak stunting? Jawaban dari kelompok kami yaitu pertama, meningkatkan dan menambah nilai gizi dalam keluarga. Yang kedua, memperaktif kegiatan olahraga. Yang ketiga, rajin memeriksakan dan konsultasi dengan dokter mengenai stunting. Yang keempat, tidak membatasi ruang gerak anak. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok B. Nah, terima kasih ya Bu. Nah, ini kalau tadi pencegahan, ini pengobatan. Jadi, bagaimana kalau ada anak-anak yang stunting? Di sini disampaikan yang pertama meningkatkan dan menambah nilai gizi dalam keluarga. Ya, betul sekali. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah satu, tidak boleh mengolok-oloknya atau mengkucilkan ya Bu ya. Apalagi mengucilkan keluarganya kayak gitu. Nggak boleh. Jangan anakmu stunting gue kayak gitu, tidak boleh ya. Nah, kalau ada seperti itu kita tidak boleh mengolok-olok. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap perkembangan psikis anak, mental keluarganya juga. Nah, itu yang pertama, tidak boleh mengolok-olok. Yang kedua, perbaiki asupan gizinya. Betul sekali yang disampaikan kelompok B, yaitu perbaiki asupan gizi, karena gizi itu ya penting sekali. Walaupun memang stunting tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa mengurangi dampaknya. Seperti ini ya Bu, stunting itu bukan hanya tingginya aja yang kurang, tetapi dia juga pikirannya juga tidak berkembang, daya pikirnya, daya ingatnya seperti itu. Nah, bisa mengurangi hal itu dengan cara pemberian nutrisi. Kemudian yang kedua, memperaktif kegiatan olahraga. Ya betul sekali. Jadi ini hubungannya dengan stimulasi tadi ya Bu. Menambah stimulasinya lagi dengan olahraga. Olahraga kan menggerakkan anggota tubuhnya. Nah itu dinamakan stimulasi motoriknya Bu. Jadi menambah ketangkasannya seperti itu. Nah kenapa kok olahraga itu penting, apalagi di masa pandemi ini ya Bu ya. Jadi tadi yang penting itu stimulasinya diberikan. Kemudian yang ketiga, rajin memeriksakan dan konsultasi dengan dokter tentang stunting. Nah, betul sekali. Jadi, kalau ada anak stunting harus berkonsultasi ke fasilitas kesehatan. Ya dokter, misalnya dokternya jauh, bidan terdekat. Atau misalnya bidannya lagi nggak ada, bisa ke kader posyandu tadi. Bisa, anakku ini curhat permasalahannya, terus bisa nanti kadernya menyampaikan ke Bu Bidan. Nah, otomatis nanti ada komunikasi dengan Bu Bidan juga. Nah, itu ya Bu. Kemudian terakhir, tidak membatasi ruang gerak anak. Ini hubungannya dengan stimulasi tadi ya. Jadi diberikan kebebasan dia untuk berkembang seperti itu. Diberikan kebebasan dia untuk mengeksplor atau istilahnya menggali dirinya, kan? Jadi pasti ada dia itu punya kelebihan seperti itu. Ya, ini dari kelompok B, kita beri applause jawabannya. Nah itu tadi hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok A dan kelompok B sudah memberikan jawabannya. Jawabannya bagus sekali. Sudah paham mengenai konsep diri, konsep tentang stunting seperti itu. Nah Bu, jadi
stunting itu kan dapat dihindari dengan cara itu yang pertama kita memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan kemampuan diri kita yang ada. Yang pertama, asupan gizi. Kita bisa memanfaatkan dari mana, Bu? Dari misalkan kita punya pekarangan rumah, bisa ditanami buah pepaya, buah pisang, buat kolam lele atau kandang ayam. Nah, itu. Jadi itu bisa digunakan supaya mencegah dari stunting. Tadi pertama tentang asupan gizi, kita mempertahankan asupan gizi dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar kita, dan juga memanfaatkan dari bantuan BPNT, bantuan beras dan telur itu, pangan non tunai itu kan. Nah, itu kita bisa dapatkan protein dari situ. Nah, sebenarnya sebaiknya itu konsumsi telur sehari berapa, Bu? Minimal 1 ya, Bu ya, untuk mencegah stunting. Dan pemanfaatannya nggak cuma itu, Bu. Manfaatnya lagi kemampuan kita bisa memberikan stimulasi nggak kepada anak kita? Bisa. Stimulasi tadi apa tuh? Ya, rangsangan kan? Nah, rangsangan berupa sentuhan, berupa ajak bermain, berupa dikenalkan benda-benda seperti itu. Nah, itu akan dibahas lebih lanjut nanti pada pembelajaran selanjutnya. Nah, itu, Bu, jadi kemampuan diri kita. Jadi yang penting untuk mencegah stunting tadi itu yang pertama asupan gizi. Ya, Bu, asupan gizi tadi apa saja, Bu? Asupannya? Nah, pokoknya gizi seimbang ya. Tadi karbohidrat, protein, sayur, susu, kemudian buah-buahan. Nah, itu pemberian makanan bergizi seimbang itu dari usia berapa, Bu? Ya, sejak dari kandungan usia 0 sampai anak 2 sampai anak 2 tahun. Nah, itu untuk mencegah stunting itu dari usia kandungan 0 sampai 2 tahun seperti yang kita bahas dulu. 1000 hari pertama kehidupan. Pentingnya 1000 hari kehidupan itu pernah kita bahas. Nah, itu penting banget, Bu. Jadi di sini perlu dijaga itu ya, asupan gizinya. Kemudian jangan lupa untuk mengakses layanan kesehatan. Tadi ibu hamil, balita, ibu menyusui harus sering-sering periksa ke posyandu, ke bidan, periksa kehamilan seperti itu untuk mengetahui kesehatannya. Kemudian pemberian stimulasi yang berupa rangsangan tadi. Jadi harus selalu diberikan stimulasi supaya sel otaknya berkembang seperti itu. Misalnya adik Adam, usianya berapa Adik Adam? 3 tahun. Nah, dia sudah mulai menulis. Nah, walaupun belum bisa menggambar, belum bisa menulis, tapi dia sudah diberikan buku, diberikan alat tulis ya. Jadi dia diajarkan untuk menggambar, entah gambarannya nggak terbentuk nggak apa-apa seperti itu. Yang penting ada stimulasi atau rangsangan itu ya. Dan selanjutnya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu penting sekali ya. Oke, Bu, dan itu untuk pencegahan. Untuk pengobatan sekarang, yang pertama untuk menangani anak stunting itu tidak melabeli tadi, tidak melabeli capai si A stunting guys. Nah, seperti itu ya, Dek. Itu tidak boleh ya, Bu ya. Mengolok-olok itu enggak boleh. Jadi itu sama aja melanggar haknya dia. Kemudian pastikan dia punya rujukan layanan kesehatan. Jadinya kalau dia tidak tahu harus kemana, bisa diarahkan ke layanan kesehatan, ke bidan, dokter seperti itu. Nah, kalau ada stunting di dekat kita harus apa, Bu? Peduli. Karena itu adalah permasalahan kita bersama, yaitu mereka adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita harus peduli, jangan acuh ya, jangan acuh karena itu saudara kita, sama-sama saudara kita, jadi harus peduli. Nah, itu Bu yang saya sampaikan pada saat kali ini. Kemudian ibu-ibu harus punya rencana ke depannya apa yang akan dilakukan untuk mencegah
stunting. Nah, stop dulu, Bi. Oke ibu-ibu, ini saya akan bagikan tabel janji diri. Nah, nanti ibu-ibu tulis di situ rencananya untuk kedepannya ibu akan apa. Misalkan saya Bu Pipit, saya akan menyiapkan nutrisi gizi seimbang untuk anak saya. Nah, itu ditulis ya Bu, cukup satu kalimat saja, enggak apa-apa. Gitu ya Bu. Ya, Ibu. Ya, oke. Ditulis di situ. Nah, ini apa namanya? Ini Bu, apa alat tulisnya? Ya. Ini. Nah, silakan ditulis apa di situ. Nanti dikumpulkan ke saya lagi ya Bu. Apa juga ditulis namanya? Iya, ditulis namanya. Ya, janji diri apa? Rencana apa yang akan jenengan lakukan? Rencana yang akan jenengan lakukan untuk mencegah stunting. Untuk menekan ya. Cut dulu, Bi. Oke, sudah selesai menuliskannya. Nah, di apa yang jenengan rencana, yang sudah jenengan tulis di tabel janji diri itu, tulis juga di buku jenengan. Nah, jadi jenengan juga ingat nanti yang janji apa yang sudah jenengan buat, ngaten nggih. Jadi ditulis nanti biar ingat di rumah. Nah, karena tabel janji dirinya nanti dikumpulkan ke saya, ngaten nggih Bu. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis ya Bu, biar sama. Kan janji. Aku Oke, sudah? Ya, kalau sudah, tabel janji dirinya bisa dikumpulkan ke saya. Ya, oke, itu tadi ibu-ibu, itu penting sekali untuk kita mencegah stunting, ya. Dan jangan lupa optimalkan bantuan yang diberikan pemerintah ya, maksudnya penggunaannya. Jadi kalau diberi beras dan telur, ya telurnya dikonsumsi, jangan tidak dikonsumsi. Kurang ya, tapi dia langsung habis. Oh, langsung habis. Langsung habis anaknya. Banyak, anaknya banyak ya. Oke, terus kalau misalkan dapat bantuan uang berupa uang ya pertama untuk sekolah ya, kalau bisa untuk menabung mungkin bisa dibelikan ayam sendiri, nanti kan bisa telurnya banyak jadi cukup, seperti itu ya Bu ya. Katanya seperti itu. Jadi pengoptimalan itu memang tidak harus digunakan, bisa dibuat usaha seperti itu ya Bu. Nah, oke, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut Bu tentang stunting, itu bisa menghubungi saya, atau misalkan ada anak yang stunting itu bisa menghubungi saya juga. Nanti akan saya berikan rujukan kemana untuk penanganan stunting seperti itu. Nah, tadi ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, kerjasamanya, partisipasinya pada siang hari ini. Saya tutup. Semoga kita tetap sehat ya Bu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Nah, di mana-mana sekarang pakai maskernya 2 lapis ya Bu. Artinya yang pertama itu
yang ke kesehatan, kemudian masuk kain di luar. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stimulasi itu rangsangan ya Bu. Stimulasi itu rangsangan. Tadi untuk sel otak agar berkembang maksimal. Nah, dengan berkembangnya sel otak berarti sistem metabolisme tubuh juga berkembang dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya mendidik dan memberi kasih sayang. Nah, ini juga masuk ke dalam stimulasi ya Bu ya. Nah, jadi stimulasi yang diberikan itu tidak cuma mendidik aja, tapi juga ditemani bermain. Pada saat hamil diajak bicara, ngobrol, kemudian diberikan rangsangan sentuhan yang lembut, kasih sayang. Oke, nah kemudian selanjutnya kebersihan lingkungan terutama di dalam rumah. Nah, kebersihan di sini tidak cuma lingkungan, tapi kebersihan dari ibu yang mengandung, ibu yang menyusui, dan bayinya sendiri, dan juga kebersihan di rumah, lingkungan rumah. Di sini ibu yang hamil itu harus menjaga kebersihan. Dengan apa Bu biasanya ibu hamil? Mandi 2 kali sehari, sikat gigi, apa lagi Bu? Gunting kuku, keramas, kemudian mengganti baju minimal 2 kali sehari. Kemudian tidur menggunakan kelambu supaya tidak terkena penyakit ya, digigit nyamuk gitu. Nah, itu ibu hamil. Ibu menyusui apa Bu? Harus rajin. Ibu hamil juga ding ya, semuanya. Kalau ini cuci tangan pakai sabun. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Kenapa Bu minimal 20 detik? Nah, kenapa 20 detik? Jadi kalau 20 detik nanti struktur dari misalnya ada kuman-kuman atau bakteri atau virus itu rusak. Telur, nah ikan, nah itu mudah didapat ya. Kalau telur dari mana Bu? Biasanya kita dapat dari ayam. Nah, dari ayam, betul sih Bu. Kita dapat BPNT kan Bu. BPNT kan dapat telur itu. Oke, itu ya protein. Kalau yang dari nabati tadi apa Bu? Tempe, tempe tahu, kacang, dapat juga BPNT-nya sini dapat kacang hijau, nah, itu juga protein nabati. Kemudian sayuran dan buah-buahan itu untuk apa Bu? Vitamin dan mineral, dan ini penting banget untuk tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, kemudian ada susu di sini. Nah, susu itu bagus, tapi kan harganya agak mahal ya. Nah, kalau misalkan punya uang lebih dari sisa tabungan, bisa dibelikan susu. Nah, itu lengkap bagus juga di dalam nutrisi. Nah, ini kurang satu, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu penting. Sumber karbohidrat apa Bu? Nasi, jagung, apa lagi Bu? Singkong, ubi, telo itu ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, imunisasi dasar lengkap. Ya betul, semua anak itu perlu imunisasi agar tidak mudah terkena penyakit. Kalau anak terkena penyakit, pertumbuhannya terganggu nggak Bu? Nah, kenapa? Karena makanan yang harusnya buat tumbuh berkembang, tapi dia gunakan untuk melawan penyakitnya. Atau malah diserap sama si penyakit itu. Contohnya misalkan ada cacingan, itu kan dia yang memakan makanan ya, nutrisi yang ada di dalam tubuh anak dimakan itu, jadi tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal seperti itu. Jadi imunisasi itu penting. Kemudian yang ketiga, memeriksakan kandungan sejak awal sampai lahir. Nah, minimal 4 kali, betul sekali seperti yang sudah disampaikan saat pertemuan kelompok biasanya pada modul 3 kesehatan ya, modul kesehatan. Nah, di situ sudah disampaikan minimal 4 kali, tapi lebih baik setiap bulan ya, itu lebih baik. Kenapa? Karena nutrisi itu enggak cuma dibutuhkan bayi saat dia udah lahir, tapi dari dalam kandungan itu juga harus dipenuhi nutrisinya untuk mencegah stunting. Nah,
Selanjutnya, memberi rasa nyaman dan aman pada anak, terutama keluarga. Nah, di sini sudah disampaikan, keluarga itu penting sekali dalam mendukung pencegahan stunting. Kenapa? Di sini yang dimaksud rasa nyaman, aman itu adalah pemberian stimulasi. Jadi anak itu sudah diberikan stimulasi dari sejak dalam kandungan. Misalnya ibu hamil disuruh apa?